Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa memastikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah. Moga-moga pertemuan kita pada kesempatan subuh kali ini menjadi wasilah bagi kita semua agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalan kita menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari kembali pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini sambil kita niat iktikaf di rumah Allah. Sama-sama kita lanjutkan kembali pengajian hadis tasawuf kita dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita pada hadis pada bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul ikhlasi wa ihdarin niyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali barizati wal khafiyah. Bab wajibnya menghadirkan ikhlas dan niat dalam semua amal ataupun ucapan ataupun semua situasi dan keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi dalam hati kita yang paling dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita lanjutkan bacaan dengan hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 12 di dalam bab yang pertama.
di mana pada hadis ke-12 ini Imam An-Nawawi mengutipkan sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dusi Al-Yamani radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang kepada fisik daripada manusia, wala ila suwarikum, dan tidak pernah memandang bagaimana cara manusia berpakaian. Walaupun ini tidak berarti manusia bisa bertampilan asal-asalan, Bapak Ibu, dengan dalih walakin yang dulu ila qulubikum, karena Allah Subhanahu wa taala cuma memandang kepada kalbu kita. Ini hakikat secara syariat kita diatur supaya orang beriman ini juga punya penampilan yang menarik. Bapak Ibu bisa baca aturan itu di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala meminta kita datang ke masjid dengan pakaian terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai manusia, ambillah, pilihlah pakaian terbaikmu pada saat kalian datang ke masjid. Bukan berarti dengan hadis ini kita bisa mengabaikan penampilan luar, Bapak Ibu, yang berpakaian suka-suka kita atau menampakkan aurat, ataupun mungkin pakaiannya menutup aurat tapi tidak memenuhi kaidah estetika. Itu juga tidak baik dalam syariat. Kaidah estetika itu menurut budaya satu masyarakat setempat. Misalnya Bapak Ibu, ada di antara kita datang ke masjid tapi tidak berpakaian seperti lazimnya masyarakat setempat, pakai baju orang Afrika misalnya, baju jubah panjang warna-warni, kopiahnya warna kuning, bajunya warna pink, bawahannya warna hijau. Dengan dalih Allah Subhanahu wa taala kan tidak melihat penampilan, yang Allah Subhanahu wa taala lihat hati kita. Itu juga salah, Bapak Ibu, karena dalam syariat tampilan luar itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berpenampilan baik, rapi, tidak suka-suka. Dan manusia, Bapak Ibu, biasanya menghormati manusia yang berpenampilan baik dan rapi. Di dalam salah satu ungkapan, Imam Ali bin Abi Thalib menyebut, libasukum yukrimukum qabla julus. Pakaian yang kita pakai membuat kita terhormat dalam pandangan orang lain sebelum kita duduk dalam satu majelis. Jadi orang yang berbusana baik pastilah lebih dihormati daripada orang yang berbusana asal-asalan. Itu sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan kita manusia. Walaupun itu bukan segala-galanya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib lagi kemudian, wa ilmukum yukrimukum ba'da julus. Yang membuat kamu terhormat di hadapan orang setelah duduk dalam satu majelis bukan lagi pakaian, tapi sudah ilmu. Ada orang pakaiannya rapi, necis, mahal, duduk
duduk di satu majelis, tapi ngomong entah apa, suka-suka dia ngomong, bahkan kata dan kalimat yang keluar dari mulutnya cenderung kasar, jorok, maka kemudian setelah itu dia terhina karena tidak punya ilmu yang membuat dia terhormat di hadapan orang lain. Ada orang berpenampilan biasa saja, tidak mencolok, pakaian sederhana, tapi setelah duduk punya ilmu, bicaranya berbobot, ada kualitas. Maka orang kedua ini, kata Imam Ali, setelah duduk di majelis pasti lebih dihormati daripada orang yang pertama. Maka selain punya penampilan yang baik, kita juga dituntut dalam syariat punya ilmu yang benar, sehingga kita juga dihormati setelah kita duduk dalam satu majelis. Wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus, atau dan ilmu kalian membuat kalian terhormat di hadapan orang lain setelah kalian duduk di dalam satu majelis. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu semua, wa adabukum yukrimukum qabla wa ba'dal julus. Adablah yang membuat kita tetap terhormat di hadapan orang, baik sesudah maupun sebelum kita duduk dalam satu majelis. Maka Bapak Ibu, kata para ulama, ilmu membuat kita cepat berhasil, tapi yang membuat kita bertahan lama dalam keberhasilan adalah adab dan akhlak. Orang punya banyak ilmu, tapi akhlak nggak ada, naiknya cepat, tapi turunnya juga lebih cepat. Tapi sudah punya ilmu, adabnya baik, santun, tawadu, merendah hati, tidak sombong, maka itulah yang membuat kita lebih lama dalam keberhasilan yang merupakan menjadi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syariat. Maka Bapak Ibu, syariat ini tidak boleh kita abaikan hanya untuk mencapai tujuan hakikat. Rasulullah SAW di dalam hadis tadi bermaksud menjelaskan kepada kita hakikat. Dalam hakikatnya, yang paling menjadi perhatian Allah bukan tampilan luar, bukan baju kita, bukan kopiah kita, bukan sarung kita, bukan sorban kita, tapi yang menjadi fokus utama penilaian Allah kepada seorang hamba adalah qalbunya, bukan tampilan luarnya. Ini yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis tadi, innallaha la yanzuru ila ajsadikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat jasad kalian, wala ila suwarikum, atau pakaian kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, yang diperhatikan oleh Allah adalah kalbu kalian, baik atau tidak baiknya. Dan kalbu ini Bapak Ibu, tempat bermulanya semua niat dan tujuan manusia. Maka disebut oleh para ulama, an-niyah mahalluhul qalbu. Niat itu Bapak Ibu letaknya bukan pada ucapan, bukan juga pada tindakan, bukan juga pada pikiran. Niat itu, kata Rasulullah, niatnya berada pada kalbu. Dan kalbu itu yang diperhatikan oleh Allah. Maka wajar sekali kalau di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan semua manusia itu celaka. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Nanti satu hari di mana tidak ada lagi manfaat harta yang kita miliki, anak keturunan yang kita punyai, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang kembali kepada Allah dengan kalbu yang selamat, selamat dari riya, selamat dari kekufuran, selamat dari kemusyrikan, selamat dari ketakaburan,
selamat dari dendam, selamat dari dengki, dan selamat dari penyakit-penyakit hati yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW banyak sekali menyebut ciri-ciri orang masuk surga itu bukan semata-mata banyak amal, tapi kalbunya yang bersih dari segala penyakit yang tercela. Walaupun amalnya sedikit, asal kalbunya baik, bersih, maka itu yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ciri ahli surga. Kita tahu banyak di dalam hadis Rasulullah menyebut dan menekankan betapa pentingnya para sahabat untuk menjaga hati daripada menjaga amal. Satu kali waktu Rasulullah memanggil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada beliau, "Ya ghulam, wahai anak kecil, in qaddarta an tusbiha wa tumsiya wa laisa fi qalbika ghishun ala ahadin fa'al." Ya anak kecil, jika kamu mampu di pagi dan petang harimu, wa laisa fi qalbika ghishun, dan di dalam hatimu itu tidak ada dengki, tidak ada dendam kepada satu orang pun kaum muslimin, fa'al, maka lakukanlah itu. Itu nasihat Nabi sama anak kecil, bukan sama orang dewasa. Apa kata Nabi kemudian? Wa dzalika min sunnati, itu adalah sunnah. Nah, jadi Bapak Ibu, sunnah Nabi itu jangan selalu dipahami tampilan luar, mesti berjenggot lah, mesti pakai siwak lah, mesti pakai minyak wangi lah. Tidak mendendam kepada sesama muslim pun bahagian daripada sunnahnya Rasul. Maka Nabi setelah menasihati Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, wa dzalika min sunnati, tidak punya dendam kepada siapapun itu termasuk daripada sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang mau menghidupkan sunnahku, dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang mencintaiku, maka kelak akan bersamaku di dalam surganya Allah. Penekanan Nabi bukan kepada amalan luar, tapi penekanan Nabi di dalam hadis tadi kepada keselamatan qalbu dari penyakit-penyakit yang tercela, al-awsaf al-mazmumah, atau juga disebut dengan al-awsaf al-muhlikah, penyakit hati yang kalau ada di dalam diri kita hanya akan membuat kita celaka, binasa, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Siapa yang mau berteman dengan orang riya, suka pamer? Siapa yang mau bersahabat dengan orang sombong, takabur? Siapa yang suka bersahabat, berteman dengan pendengki, pendendam? Tidak ada, tidak ada satupun kita suka punya sahabat dikit-dikit marah, dikit-dikit baperan, bawa perasaan, gampang marahnya, perasaannya setipis tisu. Susah kita bersahabat dengan orang seperti itu. Maka ini sifat akan membuat kita binasa, celaka. Bukan hanya di akhirat, kalau di akhirat sudah pasti, bahkan juga dalam kehidupan dunia. Tidak cukup di situ Bapak Ibu, di dalam hadis kita juga temukan satu hari Nabi Muhammad julusun baina ashabi. Nabi Muhammad duduk melingkar bersama para sahabat-sahabatnya, ngobrol-ngobrol santai di dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang rajulun minal ansar, laki-laki dari kaum Ansar, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid.
Rasulullah SAW kemudian berkata kepada para sahabatnya yang lain, innahu min ahlil jannah. Itu yang barusan masuk ke masjid sholat 2 rakaat ahli surga. Awalnya para sahabat tidak terlalu peduli, ya biasalah Rasulullah menguji ahli surga kepada orang sholat. Tapi besok kejadian yang sama terulang, Bapak Ibu. Orang ini datang ke masjid melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nabi Muhammad kembali mengatakan innahu min ahlil jannah. Itu yang barusan masuk ke masjid ahli surga. Ini para sahabat mulai penasaran, kenapa Rasulullah sampai mengulang 2 kali. Dan bahkan diulang sekali lagi oleh Nabi di hari yang ketiga, saat sahabat itu datang ke masjid dan kemudian menunaikan sholat 2 rakaat. Rasulullah kembali berkata, innahu min ahlil jannah. Ini orang termasuk dari ahli surganya Allah. Penasaranlah para sahabat, mereka buat strategi mencari tahu apa sebenarnya amalan yang dilakukan oleh orang ini sehingga dia mendapat pujian, atau lebih tepatnya pengakuan dari Rasulullah kalau dia ini ahli surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sahabat menunjuk Abdullah bin Amr bin As yang bertugas untuk mencari tahu kenapa sampai Nabi Muhammad muji dia sebagai ahli surga. Amalan apa yang dia lakukan yang tidak dilakukan oleh sahabat yang lain, sehingga Nabi tidak pernah memuji sahabat yang lain seperti itu. Maka Abdullah bin Amr bin As mendatangi rumah Ansar tadi. Dia buat main drama. Dia bilang, saya lagi marah dengan ayah saya, sehingga ayah saya mengusir saya dari rumah. Tidak ada tempat tinggal di Madinah. Apakah boleh saya izin nginap di rumah Anda barang beberapa malam? Diizinkan sama orang ini. Kebetulan dia tinggal seorang diri sebatang kara. Tinggallah Amr bin As selama lebih kurang 3 hari 3 malam di rumah orang Ansar tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selama 3 hari 3 malam diperhatikan, diteliti, tidak ada yang istimewa dari orang ini. Huwa yusalli kama nusalli, kata Abdullah bin Amr bin As. Dia sholat seperti kami sholat. Kadang-kadang ada sunnahnya, kadang-kadang cuma wajibnya saja. Wa yasumu kama nasum, puasa juga sama kayak kami. Kadang-kadang ada sunnahnya, kadang-kadang tidak. Tidak ada yang istimewa dalam 3 hari 3 malam itu. Akhirnya Bapak Ibu, setelah 3 hari 3 malam, kan adabnya dalam bertamu itu 3 hari 3 malam. Itu hak tamu, kata Nabi. Kita diperlakukan sebagai seorang tamu. Setelah 3 hari 3 malam bukan lagi tamu. Maka Abdullah bin Amr bin As pun pamit pulang ke rumahnya. Tapi sebelum pulang, karena penasaran sekali, dia bertanya, wahai fulan, Anda ini dipuji sama Rasulullah sebagai ahli jannah, tapi selama 3 hari 3 malam saya di sini tidak ada amalan yang khusus, yang spesial, yang membuat Anda ini nampaknya cocok menjadi ahli surga. Anda ini tidak ada bedanya dengan kami dalam beramal, tapi kenapa Anda ini diakui oleh Rasulullah sebagai ahli surga sedangkan kami tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sahabat Ansar ini pun menjawab, ma huwa illa kama ra'aita. Yang saya amalkan sehari-hari ya seperti yang Anda lihat selama ini, tidak ada lebih. Itu juga sama seperti amalan yang kalian lakukan. Ghaira anni la ajidu fi nafsi bi ahadin minal muslimina ghishyan. Barangkali
yang membuat Nabi Muhammad SAW mengakui diriku sebagai ahli surga? Saya tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun muslim walaupun mereka buat jahat kepada diri. Nah, baru dibocorin Bapak. Ternyata orang ini bukanlah pendendam, hatta kepada orang yang telah berbuat jahat kepada dirinya. Yang pertama. Yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Dan saya tidak pernah mendengki kepada siapapun atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dua, tidak dendam, tidak pernah dengki. Walaupun kepada orang yang memusuhi kita. Apa jawab Abdullah bin Amr bin As setelah mendengar pengakuan sahabat tadi? Iyallati hadhihi allati ballagta bika wa hiyallati latik. Inilah yang membuat derajatmu diakui oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Wa hiyallati latik, dan itu yang belum mampu kami lakukan di dalam kehidupan. Nah, maka di dalam surat Al-Hijr Bapak Ibu ada ciri-ciri ahli surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ahli surga itu tidak dendam Bapak Ibu. Maka di surga itu tidak ada rintan. Tidak ada Bapak Ibu bawa mobil orang berantem gara-gara saling nyelip di surga. Tidak ada, di dunia banyak. Karena penghuni dunia ini penuh dengan dendam, penuh dengan marah. Tapi di surga nanti tidak ada. Kenapa? Kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut sifat dendam, dengki saat seseorang itu mau masuk ke dalam surga. Nah, ini orang belum masuk surga sudah tidak ada lagi dendam, sudah tidak ada lagi dengki. Wajarlah Rasulullah kemudian mengakui kalau dia ini kelak benar-benar akan menjadi ahli surganya Allah. Dendam dan dengki itu letaknya di mana, Pak? Di dalam hati. Nah, ini kalimat mudah kita ucapkan tapi susah kita praktekkan, apalagi kepada orang yang jahat, yang memusuhi kita. Pasti sedikit tidaknya ada itu Bapak Ibu rasa dendam. Atau kalaupun tidak ada dendam, minimal rasa marah. Atau kalau tidak ada marah, minimal sekali ada rasa kecewa muncul. Nah, itu yang membuat kita repot dan susah menjadi ahli surga Allah. Itu yang dimaksud sama Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum. Allah tidak memperhatikan bagaimana bentuk fisik, ya, bagaimana pakaian penampilan kita, walakin yanzuru ila qulubikum, yang diperhatikan oleh Allah kalbu kita itu. Bisa nggak kita seperti sahabat Ansor tadi yang amalannya biasa-biasa saja, tapi kalbunya itu selamat dari dendam, dari dengki, dan dari sifat-sifat tercela lainnya, sehingga Rasulullah SAW mengakui kalau orang ini termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Moga-moga apa yang tadi telah kita sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Syukur-syukur bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.